Oke, hampir saja saya lupa. Nah, sekali lagi saya ulangi ya, teman-teman. Di kalimat ini tadi, karena tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, di sini kita membutuhkan kata kerja di pilihan ganda yang bisa jadi predikat. Nah, yang alfa itu berbentuk to verb 1. Sekali lagi, to verb 1 itu bukan predikat. Ada 3 kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Yang pertama adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Yang kedua adalah verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Yang ketiga adalah to verb 1 atau to verb 1 atau istilahnya to infinitive. Gitu ya, itu nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Berarti yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo was launched, ini adalah to be yang diikuti verb 3. Nah, auxiliary verb berbentuk auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu bisa menjadi predikat. Bahkan kalau teman-teman menemukan ada auxiliary yang diikuti verb, fix itu predikat, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie, ada conjunction, ada subjek lagi. Nggak bisa. Kita cuma punya satu predikat, ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Kalau ada conjunction, harus subjek predikatnya lebih dari satu. Sedangkan ini nanti kalau Charlie kita masukkan di sini, predikatnya cuma satu. Jadi nggak bisa, gitu ya. Delta pun juga sama. Ada predikat cuma satu, tapi ditambahkan kata hubung atau conjunction. Nah, berarti jawaban yang benar yang Bravo. Nanti kalau diartikan, the Hubble Space Telescope was launched in 1990. Itu kalau diartikan, teleskop luar angkasanya Hubble itu diluncurkan di tahun 1990. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sekali lagi, jangan takut salah ya. Kita belajar waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta. Oke, sepertinya saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kita cek bareng, seperti biasa, dicari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada sama sekali kata kerja yang bisa jadi predikat, berarti di sini kita membutuhkan predikat. Subjeknya adalah the helicopter, teman-teman. Ya kan? Nah, berarti kita hanya membutuhkan predikat saja. Yang alpha tidak bisa ya, karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat. Dan kita tadi butuhnya yang predikat. Kalau yang Bravo, ada subjek lagi, nanti subjeknya pemborosan. Ya, kita hanya butuh predikat saja. Kalau yang Charlie ada conjunction. Nanti kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat di kalimatnya nanti itu cuma ada satu. Satu subjek, satu predikat. Tidak butuh conjunction. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, helikopter ditemukan oleh Igor Sikorsky di tahun 1939. Nice, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Kita cek bareng. Di situ cari predikatnya dulu. Nggak ada predikat. Nah, sebenarnya catch itu juga bisa, catch ya teman-teman, itu juga bisa menjadi predikat sebenarnya teman-teman. Tapi teman-teman juga harus peka dari dengan tempatnya. Di sini sebelumnya ada e-nya. A food cache itu artinya adalah sebuah cadangan makanan gitu ya, atau sebuah penyimpanan makan. Jadi cache ini adalah cadangan, dia kata benda, bukan yang menyimpan. Kalau yang cache yang artinya bacanya cache ya teman-teman. Kalau yang artinya cache yang artinya menyimpan itu kata kerja. Nah, tapi di sini kalau misalkan subjeknya satu, food misalkan, ya harusnya cashish gitu ya. Cashish gitu tuh jawabannya teman-teman. Nah, berarti ini bukan kata kerja tapi kata benda.
Artinya kita belum punya predikat. Nah, karena titik-titiknya di awal dan sebelumnya predikat kan harus ada subjeknya, kita juga kehilangan subjek. Cari yang subjek dulu baru predikat. Ini enaknya kalau kita nyari predikat dulu, teman-teman. Gitu ya, walaupun teman-teman bisa dari depan nyari subjek dulu, predikat kemudian nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih gampang, teman-teman sering-sering latihan untuk nyari dulu predikat, kemudian cari subjeknya udah ada atau belum. Gitu ya, supaya memudahkan siapa tahu yang hilang subjek predikat. Nah, kalau yang alpha tuh verb 1 itu nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo ada squirrels, artinya para tupai. Predikatnya verb 1 berupa bury, artinya mengubur. Nah, jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, nah buried ini verb 3, teman-teman ya. Karena setelahnya diikuti by. Nanti kita akan belajar di hari ketiga, cara yang menentukan kalau ada kata kerja akhirnya ed itu berarti dia verb 2 atau verb 3 ya, Zat. Nah, nanti kita akan pelajari di hari ketiga, teman-teman. Gitu ya. Tapi di sini verb 3 itu tidak bisa jadi predikat, tidak bisa juga jadi subjek. Oke, jadi di situ kita tidak memiliki subjek, juga tidak memiliki predikat. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, para tupai mengubur kacang-kacangan sebagai cadangan makanan untuk pertahanan hidup di musim dingin. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Mari kita cek bareng. Cari predikat, di situ ada kata were, teman-teman. Itu predikat, bukan auxiliary ya, karena setelahnya diikuti kata benda, teman-teman, bukan kata kerja. Ini adalah to be yang berdiri sendiri yang nggak punya arti tadi. Atau kalau diartikan adalah juga bisa, teman-teman, gitu ya. Nah, berarti di sini kita hanya kehilangan subjek saja. Kalau yang alpha ada predikat lagi, nggak bisa. Kita hanya butuh subjek. Ya. Kalau yang bravo ada conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie sama ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Nah, jawabannya adalah yang delta. Ya, kita hanya butuh kata benda sebagai subjek. Nanti kalau diartikan, apa namanya, sikat gigi pertama kali adalah ranting-ranting yang dikenal sebagai stick itu apa ya teman-teman? Stick itu ini ya, bahasa Indonesia yang enak itu tongkat, tongkat kecil gitu ya. Jadi tongkat kunyah. Jadi nyebutnya kalau dalam bahasa Indonesia tongkat kunyah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Gue jawab teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, Bravo, and Charlie. Ya, nah saya suka nih dengan variasi jawaban. Yang penting teman-teman menggambarkan atau menjawab sesuai yang teman-teman pahami supaya teman-teman nanti tahu bingungnya di mana gitu ya atau kekurangannya di mana. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau kita lihat dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Sedangkan kalimat butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya di awal kalimat, maka subjeknya juga hilang. Karena sebelum predikat kan harus ada subjeknya, teman-teman. Nah, berarti tugas teman-teman di sini adalah mencarikan subjek dulu, baru predikat. Kalau yang alpha, di situ ada kata benda seals, artinya ini ya, anjing laut, teman-teman. Predikatnya adalah provide, artinya menyediakan atau memberikan juga bisa.
Jadi kemungkinan yang alfa bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada to verb 1, itu tidak bisa jadi subjek dan juga tidak bisa jadi predikat. Bravo tidak bisa, mohon maaf ya teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, tapi tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Sedangkan kita butuh apa namanya, kalimat itu selalu membutuhkan predikat. Harus ada predikat, teman-teman. Maaf, kepencet. Gitu ya. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Kita pelajari conjunction besok, teman-teman, hari kedua. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa. Nanti kalau diartikan, para anjing laut itu memberikan atau menyediakan susu yang berlemak dan kaya nutrisi, maksudnya gitu ya, kepada anak-anaknya untuk memastikan pertumbuhan yang cepat. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, apalagi benar ya teman-teman. Dicoba dulu 30 detik times yours. Silahkan. Alright, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab alpha. Oh, sepertinya semuanya menjawab alpha. Oke, kita cek bareng. Seperti biasa, dicari kata kerja yang bisa jadi predikat kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di sini ada hook, teman-teman. Hook itu bisa jadi kata kerja, artinya mengait atau memancing, gitu ya. Hook juga bisa artinya kata benda, artinya pancingan atau kail, kail pancing itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi di sini tidak mungkin kalau dia kata kerja. Kenapa? Karena dia kalau kata kerja verb SIS, sedangkan subjeknya ada S-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di subjek sudah ada S-nya atau subjeknya jamak, maka predikat jangan ditambahkan S. Ya, jadi pakainya verb satu. Artinya hooks ini bukan predikat, tapi dia kata benda sebagai objek, teman-teman. Oke? Nah, otomatis di sini kita membutuhkan kata kerja sebagai predikat. Subjeknya juga sudah ada, yaitu New Caledonian Crows atau burung-burung gagak dari New Caledonia. Ya. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha ada predikat, kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo ada subjek lagi, nggak bisa pemborosan ya. Kita hanya butuh predikat saja. Yang Charlie ada conjunction, sedangkan kita butuh predikat saja. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, nah, preposisi diikuti, jadi gini teman-teman, verb ing, jadi kata kerja yang ditambahkan verb ing ini, ditambahkan ing ini kenapa sih kok nggak bisa jadi predikat? Alasannya gampang, karena salah satu fungsinya dia adalah menjadi kata benda. Jadi awalnya kata kerja, karena dia ditambahkan ing, di dalam kalimat itu dia bisa menjadi kata benda. Terutama ketika dia jatuh setelah preposisi ini. Ini itu salah satu keluarga preposisi atau kelas kata preposisi, teman-teman. Fungsi preposisi adalah merubah kata benda setelahnya. Makanya saya bilang tadi ini kata benda. Gitu ya. Itu menjadi keterangan. Seperti itu teman-teman. Dan kita nggak butuh keterangan. Keterangan itu tidak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat cuman kata kerja atau verb. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, create itu artinya membuat atau menciptakan. Itu kan kata kerja, teman-teman. Gitu ya. Jadi, New Caledonian crows create hooks from twigs to retrieve food. Kalau diartikan, burung-burung gagak New Caledonia menciptakan kait-kait pancing dari ranting-ranting untuk mengambil makanan, untuk memancing makanan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman ada jawaban Bravo dan juga Delta. Oke, let's discuss it together. Kita bahas bareng teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan kata change.
Change di sini ini bukan kata kerja atau bukan predikat. Kenapa? Karena kalau dia predikat, subjeknya masa the. The itu dia nggak boleh berdiri sendiri, teman-teman. Teman-teman boleh bikin contoh dalam bahasa Inggris menggunakan kata the. Pasti setelah the itu nanti ada kata bendanya. Udah pasti, teman-teman. Gitu ya. Kecuali the most beda lagi, teman-teman. Yang the aja, yang nggak ada most-nya. The aja itu pasti nanti setelahnya harus ada kata bendanya. Nah, makanya change di sini ini adalah kata benda. Nah, fungsinya sebagai subjek. Nah, kalau kita tarik ke belakang, nah itu belum ada teman-teman kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita membutuhkan predicate. Nah, kalau kita lihat yang alpha tidak bisa ya, karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, sedangkan kita butuhnya tadi predikat. Kalau yang bravo, nah sama kayak yang the change, itu kata benda. The start, itu startnya juga bukan kata kerja, tapi dia kata benda, teman-teman. Karena ada the-nya. Oke, artinya permulaan atau awal. Itu kata benda. Beda dengan start yang kata kerja artinya memulai. Seperti itu. Nah, bahasa Inggris nggak enaknya cuma di situ. Sekali lagi, vocab. Tadi ya saya sampaikan ya, teman-teman, vocab itu yang paling penting buat teman-teman. Jadi misalkan gini, oh ternyata start itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda. Teman-teman catat di buku vocab teman-teman, start yang kata benda atau dalam kurung n atau noun, gitu ya. Artinya apa? Misalkan permulaan atau awal. Nah, nanti start yang kata kerja atau dalam kurung verb sama dengan memulai atau mulai, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, di situ ada conjunction, kita hanya butuh predikat saja, Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya yang delta. Gitu ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the change from analog to digital music formats started in the 1980s. Perubahan dari format musik analog menuju format musik digital berawal di tahun 1980-an. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Teman-teman silahkan jawabannya boleh dikirim di chat. Ada jawaban alfa, semuanya menjawab alfa. Kita cek. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati practice. Ini verb 3 ya, bukan verb 2, teman-teman. Sekali lagi, ini verb 3 nggak bisa jadi predikat. Nah, untuk membedakannya sebenarnya gini, karena ini keluar gitu ya. Dan memang verb 2 dan verb 3 itu mirip dalam bahasa Inggris. Bentuknya maksudnya. Nah, teman-teman kalau menemukan ada kata kerja ed kok diikuti by, untuk sementara ya, 80% itu verb 3. Dan verb 3 yang sebelumnya tidak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Jadi ini bukan predikat, teman-teman. Oke. Nah, artinya di sini kita membutuhkan predikat karena sebelum predikat juga harus ada subjek dan sebelum titik-titik belum ada subjeknya ya sudah kita juga butuh subjek. Nah, jadi jawabannya betul yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Bravo salah kenapa? Karena ada conjunction. Subjek predikat cuma satu nggak bisa pakai conjunction, sir. Seperti itu, teman-teman. Kalau yang Charlie sama, ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta ini malah nggak ada subjek, nggak ada predikat. Ya, jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, semut-semut pemotong daun itu membudidayakan jamur, sorry, membudidayakan kebun-kebun jamur yang dengan sangat mirip dengan agrikultur atau pertanian yang dipraktekkan oleh manusia atau yang dilakukan oleh manusia seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke next number. Silahkan. You have 30 seconds. Time's yours.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab bravo. Baik, saya lihat semua menjawab bravo. Cari predikat dulu, di situ belum ada ya, jelas tidak ada kata kerja. Nah, nanti kalau teman-teman tuh udah terbiasa enak banget. Sekali lihat itu teman-teman udah tahu itu tidak ada predikat, itu tidak ada subjek, itu tidak ada subjek. Itu nanti teman-teman perlu latih supaya terbiasa dan ketika tes nanti tidak perlu makan waktu lama-lama. Karena secara teori sebenarnya semudah itu, tapi ketika tes kalau teman-teman nggak pernah praktek nanti pasti juga lupa. Atau kalau nggak gitu menemukan kasus yang mungkin lebih rumit, tapi masalahnya sama sebenarnya ya, mungkin ada koma, ada apa, nanti teman-teman jadi kepleset. Nah makanya saran saya nanti sering-sering latihan gitu ya. Nanti saya sediakan juga latihannya teman-teman. Nah di situ subjeknya sudah ada yaitu the oldest known wine production. Kata benda intinya di kata production. Oke, kalau teman-teman menemukan ada shen itu 90% dia kata benda. Oke. Nah, jadi tugas kita di sini hanya mencarikan predikat. Yang alfa sama sekali tidak ada predikat, alfa nggak bisa. Yang bravo, nah itu ada date back. Ini satu kata ya, teman-teman. Date back to itu satu kata, artinya sudah ada sejak. Oke. Nah, jadi kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie, to verb satu tidak bisa jadi predikat ya. Kalau yang delta, nah subjeknya double. Kita hanya butuh predikat saja, tidak butuh kata ganti lagi sebagai subjek sebelum predikatnya. Oke, nah jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, the oldest known wine production dates back to around 6000 BCE in Georgia. Jadi eh, proses memproduksi wine atau anggur merah tertua yang dikenal telah ada sejak sekitar 6000 sebelum Masehi atau before Common Era itu sebelum zaman saat ini gitu ya di Georgia seperti itu. Lanjut terakhir ya teman-teman nomor 10 waktunya 30 detik dimulai dari sekarang selanjutnya. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab alfa, alfa, semuanya menjawab alfa. Baik, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu di situ. Nah, nggak ada predikat sama sekali. Di situ kita butuh predikat, titik-titik di paling depan berarti kita juga butuh subjek. Nah, gampang aja teman-teman. Di pilihan ganda itu yang punya predikat cuma dua, antara alpha atau Charlie. Gitu ya, berarti Bravo udah otomatis salah. Delta ini malah nggak ada predikat sama sekali, conjunction dua-dua. Sorry, dosnya itu bukan conjunction, maaf. Dos nggak bisa jadi conjunction teman-teman, itu kata ganti. Gitu ya, mohon maaf. Nah, jadi bedanya alpha sama Charlie. Charlie ini nggak bisa karena ada conjunction, kata hubung. Oke, conjunction tidak diperlukan ketika kalimatnya itu hanya memiliki satu predikat. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, there are about 2000 species of beetles, including ladybugs, stag beetles, and weevils. Kalau diartikan kurang lebih, ada sekitar 2000 spesies kumbang yang mencakup ladybugs itu kalau di tempat saya nyebutnya kepik, teman-teman. Jadi kayak serangga tapi kecil gitu, kayak kumbang tapi kecil gitu. Kemudian stag beetle itu kumbang tanduk dan juga weevils. Weevils itu kumbang yang ini teman-teman, mulut dia nggak punya tanduk tapi mulutnya memanjang. Biasanya dia yang membuat tanaman-tanaman itu mati. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa gitu ya. Nah tapi mereka juga keluarganya para kumbang seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan materi kita hari ini, yaitu subjek predikat. Diingat-ingat ya, teman-teman. Subjek predikat ini materi paling mudah, tapi paling penting untuk teman-teman kuasai. Karena materi kita hari kedua dan seterusnya pun tentang structure pasti akan memakai materi ini. Sekali lagi alasannya kenapa subjek predikat di kalimat wajib ada. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, karena kalau nggak ditanyakan nanti malah teman-teman tetap bingung terus. Silahkan kalau ditanyakan dulu, teman-teman.
Sepertinya tidak ada ya, aman ya. Baik, kalau gitu saya terima kasih untuk teman-teman dan semoga betah ya belajar dengan saya untuk setelahnya nanti sampai teman-teman tes dari lembaga nanti. Dan juga it's great to meet you guys. Senang berkenalan dengan teman-teman dan sekali lagi jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan, nggak usah terlalu formal sama saya. Santai aja teman-teman. Takutnya malah kalau mau tanya jadi malu atau sungkan gitu nggak apa-apa. Jadi tanyain aja, oke? Terima kasih kehadirannya juga. Jangan lupa setelah ini akan ada link absensi yang nanti akan saya kirim. Mungkin juga setelah sesi malam juga bisa jadi teman-teman ya. Intinya mohon nanti diisi untuk saya cek supaya teman-teman nanti mendapat reward di akhir ketika teman-teman selalu hadir gitu ya, yaitu pembahasan tes yang dari lembaga seperti itu. Sekali lagi terima kasih. I'll see you again next time guys. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. See you next time.